Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk statistika pertemuan 2 ya. Ini, statistika deskriptif. Tujuan belajar kita ini ya, jenis-jenis statistika deskriptif, memahami penyajian data, ya, memahami penyajian data dengan diagram, memahami distribusi, memahami kurva distribusi. Oke, selanjutnya ya. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang perhitungan statistik yang memberikan informasi mengenai kumpulan data ya, sehingga dapat digambarkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Jadi guna dari statistik deskriptif itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menampilkan informasi itu sehingga informasi itu ditampilkan bisa menggambarkan dari karakteristik data tersebut. Ya. Makanya di sini saya merahin nih. Ini adalah kata kunci yang perlu kamu ingat ya sebetulnya ya. Di deskriptif itu adalah teknik perhitungan informasi data untuk mendapatkan gambaran karakteristik data. Intinya seperti itu ya. Jadi statistik deskriptif ini merupakan teknik perhitungan informasi data untuk mendapatkan gambaran karakteristik data. Memudahkan ya. Nah, statistik deskriptif umumnya digunakan untuk mengolah dan menyajikan data supaya lebih memiliki makna dan lebih komunikatif terhadap orang yang melihat data tersebut. Ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, statistik deskriptif itu terbagi menjadi 4 ya. Ada tendensi sentral, ada dispersi atau variabilitas, ada hubungan, dan ada posisi relatif. Ini ranking nih ya. Tendensi sentral itu berarti kecenderungan pemusatan. Misalnya rata-rata ya dari misalnya dari seluruh nilai tes masuk, maka rata-ratanya adalah 70. Nah, dianggap seluruh data itu mendekati nilai 70, walaupun ada yang dapat 50, 30, dianggapnya data itu rata-rata 70 gitu ya. Itu kecenderungan pemusatan contohnya ya. Berarti rata-rata termasuk tendensi sentral dalam metode deskriptif. Variabilitas, dispersi, contohnya misalkan range ya. Range-nya itu range atau jarak ya, jarak batas minimal dan jarak antara batas maksimal, minimal dikurangi maksimal. Itu termasuk dengan penyebaran, termasuk juga dengan standar deviasi nanti ya. Hubungan ini untuk melihat apakah dua buah data yang tersusun itu memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan. Nanti ini kita akan bahas lagi ya. Posisi relatif itu seperti ranking ya. Ranking termasuk posisi relatif. Nah, seluruhnya keempat ini nanti kita akan bahas ya. Akan bahas satu persatu ya supaya lebih memahami ya di pembahasan selanjutnya nanti. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, dalam melakukan perhitungan atau metode perlu menguasai penyajian data ya. Supaya apa? Supaya pertama kita mudah dalam perhitungannya. Jadi penyajian datanya kita pelajari ya ini hari ini ya. Supaya kita mendapatkan gambaran data seperti apa. Nah, penyajian data dapat dilakukan dengan tabel atau dengan diagram. Ya. Nah, seperti ini ya. Ada tabel, nah diagramnya ya. Gambar berarti apa tabel seperti ini. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke tabel dulu nih. Kita belajar tentang tabel dulu. Bagaimana perhitungan data dengan tabel ya. Penyajian dengan tabel itu ada 3 jenis ya yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi interval frekuensi, tabel distribusi interval frekuensi kumulatif. Ini seperti apa nih tabel ini ya. Ini ada 3 ya, sekarang 3 dulu. Sekarang kita akan coba mencontohkan ya. Nah, sebuah data seperti ini misalnya
Tentunya data ini apa ya yang bisa kita ambil, kan tidak sulit ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari data ini? Tentunya agak susah ya. Itu ya. Maka dari itu ini pertama-tama kita urutkan dulu ya. Caranya sebagai berikut nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ini data ini kita coba memecahkannya untuk memudahkan dalam mengolah ya. Yang pertama yang angka 1 ini, 1 ini depannya 1 ada dari sini 1 3 1 3, ada lagi 2 ya, makanya ini 1 3 3. Jadi 13-nya ada 2. 15-nya ada mana 15? Ini 15. 16 16 16 1. 18 ada berapa? Cari di sini 8. 18. 19 ada 2. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini 13, 13, 15, 16, 18, 18, 19, 19. Ini berarti 20, ada 1, 21, 21, berarti 3. 23 ada 1, 24 ada 2. Seperti ini ya. Oke ya, sudah kita dapatkan seperti ini, kita tabulasi, kita ini kan, kita untuk memudahkan ya. Selanjutnya dari sini ya, ini namanya diagram batang daun nih, namanya disebut dengan diagram batang daun ya. Nah, ini kita rubah menjadi diagram batang daun seperti ini ya, nanti dicatat ini ya. Kemudian dari diagram batang daun ini kita rubah buat tabel distribusi frekuensi. Di sini kita ketahui bahwa yang bernilai 13 ada 2, yang bernilai 15 ada 1, yang dapat 16, angka 16 ada 1, dan selanjutnya. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya data. Misalkan 13 ada 2. Dari mana 2-nya ini? 3-nya ada 2, 13 ada 2. 15 ada 1, 1, 5, dan selanjutnya. Ya sama sama di sini. Cari aja di sini 13. Ada enggak 13? 1, 2. Ya enggak ada lagi, cuma 2 kan. Nah, jadi 2 ini artinya adalah frekuensinya ya. Ya lagi ya, 2 ini dari mana dapatnya? Dari banyaknya angka 12 ya. Angka 21, 21, satunya ada 3, 1, 2, 3, 21. Jadi diagram batang daun itu gunanya untuk membantu kita memudahkan supaya tidak ada yang terlewat ya. Nah, setelah diagram batang daun baru kita buat tabel distribusi frekuensi. Oke ya. Dari data seperti ini menjadi data seperti ini. Nah, yang tabel ini kita berarti namanya sudah menyajikan data dengan menggunakan tabel, sehingga kita bisa lihat ya bahwa ini nilainya ini mana yang paling besar, yang paling sering keluar, 18 dan 21. Kelihatan ya, sudah mulai kelihatan, sudah mulai lebih mudah untuk disimpulkan ya. Kalau ditanyakan bagaimana data ini, oh iya Pak, data ini paling sering itu ada 18 dan ada 21 ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ya, pengolahan datanya. Dari data frekuensi ini kita bisa mengubahnya menjadi data interval frekuensi. Jadi dari data yang sulit dipahami ini kita ubah menjadi diagram batang ya. Dari diagram batang, setelah itu kita buat tabel distribusi frekuensi. Ini bentuknya seperti ini. Dari tabel distribusi frekuensi kita rubah menjadi distribusi interval frekuensi ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, tentukan banyak kelas dengan rumus Stargers ya. Rumusnya seperti ini ya. Sigma K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Nah, sigma K berapa, N nya berapa. Untuk menentukan lebar per kelas digunakan rumus C. Ini berarti
adalah lebar kelas ya. Range ini berarti minimum, maksimum dikurangi minimum, dan jumlah kelas yang ini dari sini ya, jumlah kelas gitu ya. Setelah itu kita buat nanti kelasnya ini kelas interval, dan ada titik tengah ya, titik tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan frekuensinya ya. Di dalam contoh ini ya, kita ketahui bahwa K-nya ada 1, 2, 3, 4. Sini dapat 4 nih ya. Dapat 4 karena N-nya berapa? N-nya ini 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 dan selanjutnya ya, N-nya ya. Nanti kita coba hitung ya. Jadi data antara 10 dan 19 berarti 10 sampai 19 sampai sini ya. Itu ada 9. Coba cek. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Data antara nilai 20 sampai 29 ada tuh 7. Cek di sini nanti ya. 97. Dan selanjutnya sehingga kita mendapatkan tabel frekuensi seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa dari distribusi ini, tadi kita distribusi interval frekuensi. Setelah itu kita bisa buat distribusi interval frekuensi kumulatif. Seperti ini modelnya ya. Jadi frekuensi kumulatif lebih kecil berarti dari 9 tambah 7 16 tambah 2 18 tambah 2 20. Atau dari bawah sini dari 2 tambah 2 4 tambah 2 ini ya. 4 tambah 7 11 11 tambah 9 20. Jadi melalui video ini saya sudah menjelaskan ya tentang penyajian data, mengenalkan lah ya distribusi frekuensi, distribusi interval frekuensi, dan distribusi interval frekuensi ke kelas. Distribusi frekuensi, distribusi interkelas, dan distribusi interval frekuensi ke kelas. Jadi kalau yang ini adalah distribusi frekuensi, yang ini adalah distribusi interval kelas, dan yang terakhir distribusi interval frekuensi ke kelas. Jadi ini distribusi interval frekuensi, yang ini distribusi frekuensi interval kelas ya. Buat apa dan bagaimana tabel ini nanti prakteknya ya, atau perhitungan antara pembuatannya kita akan praktekkan nanti ya. Dan sekarang pada pertemuan ini, pada video tutorial ini, Anda sudah dikenalkan ya apa itu statistik deskriptif dan berkaitan dengan penyajian menggunakan tabel ya. Ada 3 ya tadi ya: distribusi frekuensi, distribusi interval frekuensi, dan distribusi interval frekuensi ke kelas seperti ini ya. Kita akan lanjutkan nanti pada video tutorial bagian kedua ya, untuk pertemuan 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.